Sekolah pertama adalah ibu. Makanya dikatakan an-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Kalau mau tahu Indonesia ini baik ke depan, lihat perempuan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Sudah makan malam? Jadi di antara kelebihan ibu-ibu itu adalah kejujuran, terutama masalah makan dan belanja. Ini perlu dipertahankan, betul? Kalau kita ketemu ada anak kecil umur 6 tahun sudah hafal Quran, saya datang menemuinya di hotel karena teman saya ngasih tahu ada anak kecil umur 6 tahun kelas 1 SD hafal Quran, jilbabnya panjang, anaknya baik. Itu yang hebat bapaknya apa ibunya? Betul jawabannya. Jadi waktu saya tanya, anak ini kok bisa hafal Quran umur 6 tahun, Pak, Bu? Katanya ibunya sejak dalam kandungan sudah membacakan anak itu Al-Quran. Bapaknya pergi pagi pulang petang lembur, dan banyak sekali bapak-bapak yang nggak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Kalau kita ketemu di pinggir jalan ada anak umur 5 tahun, rambutnya pirang, matanya biru, lipstiknya tebal, matanya sebelah hijau sebelah biru, kira-kira yang masangkan make up ini bapaknya atau ibunya? Begitulah pengaruh ibu yang luar biasa. Anak bisa jadi penghafal Quran, anak bisa jadi artis mendadak. Kalau sudah ibunya baik, anak insya Allah baik. Tapi kalau bapaknya baik, anak belum tentu baik. Betul? Buktinya mana? Bapaknya baik, Nabi, namanya Nabi Nuh alaihissalam, tapi ibunya tidak baik, maka lahirlah anak durhaka, namanya Kan'an. Bapaknya jahat, namanya Azar, pabriknya berhala, tapi ibunya baik, namanya Umailah, maka lahirlah seorang anak yang baik jadi nabi, namanya Ibrahim alaihissalam. Itu model contoh. Tapi nanti kalau anaknya di rumah nakal, jangan salahkan bapaknya. Jangan pulang dari sini nanti, pantasan anak kita nakal, ternyata kau setan, Bang. Mudah-mudahan bapak yang belum bertaubat segera taubat nasuha insyaallah. Berapa banyak laki-laki yang kurang baik, tidak baik, menjadi baik karena istri solihah yang mendampinginya. Ad-doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Di majelis ini berkumpul semua perempuan yang baik-baik, insan cita Indonesia, wanita solawat Indonesia, ketua penggerak PKK Kota Palu, muslimat al khairat,
Muslimat Nahdlatul Ulama, Dewan Dakwah, Muhammadiyah. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, nanti sampai subuh baru selesai. Kemudian yang sama-sama kita hormati, ini ada beberapa ustadz, ada Ustadz Lutfi Godal, ada Ustadz Munif, ada juga Ustadz Hasbi, sahabat saya dari Makassar. Kita hormati mereka dari kalangan kaum minoritas di tengah ibu-ibu yang mayoritas. Sebetulnya di atas ini saya sendiri tadi, tapi karena saya khawatir grogi, saya bawa teman-teman. Saya bisikkan ke telinga mereka, tolong kalian naik, saya nanti salah tingkah sendirian. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Saya ceramah ke Kuala Lumpur setahun 2 kali, 6 bulan sekali ke sana, selama 5 hari keliling Selangor sampai ke Kelantan, perbatasan Patani Thailand. Lalu kemudian datanglah seorang ibu-ibu perempuan, Ustaz Somad, iya bu, kami mau datang ke Pekanbaru, Riau. Ngapain? Mau ketemu emak Ustaz Somad. Loh, yang Ustaz kan saya, kenapa mesti ketemu emak saya? Sebab kami ingin tahu bagaimana perempuan yang mendidik Ustaz. Jadi bagi mereka saya ini tidak ada apa-apanya, yang paling berperan adalah ibu saya. Makanya dikatakan al-madrasatul ula, sekolah pertama sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, SMA, pondok pesantren, S1, S2, S3, S teler, S cendol, S Bandung. Sekolah pertama adalah ibu. Makanya dikatakan an-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Kalau mau tahu Indonesia ini baik ke depan, lihat perempuan sekarang. Saya yakin dan percaya, Palu saya datang 2018, saya datang 2019, saya datang 2022, sampai hari kiamat akan tetap baik insya Allah, selama ibu-ibunya baik. Tapi kalau sudah ibu-ibunya na'udzubillah, kalau mau melihat kebaikan suatu bangsa, lihatlah perempuan yang mengandung, menyusukan, membesarkan, mendidik, merawat. Kalau sudah yang mendidik itu bukan perempuan yang baik, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bagi yang sudah bergabung dengan komunitas dakwah di Palu, alhamdulillah. Bagi yang belum bergabung, memang nampaknya kita malam ini ramai, tapi yang di luar jauh lebih ramai. Kalau belum, ajak mereka untuk bergabung. Bagi yang sudah, alhamdulillah. Yang sudah dikasih tahu belum bergabung, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Luar biasa antusias semangatnya ibu sekalian, sampai ada yang datang jam 2. Betul, mudah-mudahan nggak salah jadwal. Lupa menyapa ibu-ibu BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Kok tiba-tiba Ustadz ingat ada khas jilbab warna biru yang tak disebut? Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Ibu, bapak melihat saya di sini satu warna, paling 2 warna, tapi saya memandang ke bawah ini seperti pelangi yang sedang turun ke bumi. Ada merah, ada hijau, ada hitam, ada putih, ormasnya macam-macam, tapi semuanya bersama mendidik. Karena bapak sibuk dengan urusan di kantornya, pendidikan anak ada di ujung tombak adalah ibu.
Makanya dikatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, summa man? Ummuka, summa man? Ummuka, summa man? Abuka. Saya yang ceramah, yang membacakan ayat, yang membacakan hadis, yang dosen, yang berceramah, yang khutbah, cuman dapat satu. Ibu-ibu yang diam saja cuman dapat 3. Saya nggak bisa bilang ke anak saya, kau mesti berbakti kepadaku, kepadaku, kepadaku. Saya belum ketemu dalilnya. Kenapa ibu dapat 3? Ibu melahirkan, ibu mengandung, ibu menyusukan. Jadi saudaraku yang laki-laki, kalau kalian mau dapat 3, cobalah mengandung, coba melahirkan, coba menyusukan. Yang ingin mencoba mengandung, pulang dari sini, beli kelapa, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Yang mau coba-coba melahirkan, pulang dari sini, beli mangga, telan sama isinya bulat-bulat, besok pagi keluarkan bulat-bulat. Yang mau mencoba menyusukan, cari anak bayi kecil, coba gendong, suruh dia nyusu, dijamin 100% dia tidak mau. Ustadz kok tahu? Saya sudah tes ke anak saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu banyak sekali mengangkat derajat, harkat, martabat perempuan. Kenapa Ustaz Somad ini ngomongnya tidak lancar sekarang? Karena kita berada di dalam gor, jadi suara saya ini agak sedikit bergema. Jadi saya ngomongnya mesti kata-katanya dipotong. Karena kalau saya cepat, nanti ibu nggak dengar jelas seperti kumur-kumur. Maka saya pakai poin-poin. Poin yang pertama, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, dia masuk ke dalam surga, dia menoleh ke belakang, yang dia lihat adalah perempuan, bukan laki-laki. Jadi yang masuk surga pertama kali memang laki-laki, karena dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara umatnya yang masuk surga duluan bukan ustaz, tapi yang masuk surga saat Nabi menoleh ke belakang, dia lihat adalah perempuan. Ketika Nabi bertanya, siapa kamu? Kenapa kamu bisa masuk surga setelah aku? Perempuan itu menjawab, aku adalah perempuan yang menjaga anak yatim, membesarkan dan mendidiknya. Tapi ibu tidak menunggu anak ibu jadi yatim baru mendidik. Didiklah mereka dengan pendidikan yang baik. Didiklah mereka dengan pendidikan yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, fiqih, bermazhab dan berakhlakul karimah. Saya malam ini berceramah di Palu, tadi sore berceramah di Sigi, sebelum Sigi di pesantren Insan Cita Indonesia, sampai hari Ahad siang baru saya pulang ke Pekanbaru Riau. Maka sampai mati saya ceramah, pahalanya sampai ke almarhumah ibu saya, mengandung, membesarkan, mendidik saya, mengajarkan saya. Memang ayah saya dapat juga, tapi ibu kesempatannya lebih besar daripada laki-laki. Mau jenderal bintang 4, mau profesor doktor, mau habaib alim dan ulama, maka sesungguhnya laki-laki yang hebat-hebat itu semuanya lahir dari rahim perempuan. Betul? Sampai sekarang bencong belum bisa melahirkan. Mohon maaf, jangan tersinggung, keceplosan. Yang kedua, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati meninggal dunia,
falahul jannah, maka surgalah baginya. Siapa yang punya 3 anak perempuan, dididik dengan baik, diberi makan dengan yang halal, dibesarkan dengan pendidikan yang baik, nikahkan dengan orang baik, buat baik sampai mati, surga baginya. Kenapa? Karena 3 anak perempuan ini akan melahirkan anak cucu yang menjadi pelanjut tongkat estafet perjuangan umat dan bangsa di masa akan datang. Jadi bagi ibu yang baru punya anak 2 perempuan, tambah 1 lagi. Itu adalah tiket menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendidik ini bukan cuma sekedar mendudukkannya di pelaminan. Anak perempuan duduk di pelaminan, si ibu pun menangis, meneteskan air mata. Alhamdulillah Ustaz. Ibu kenapa nangis? Sedih. Saya bahagia Pak Ustaz. Bahagia kok nangis? Air mata haru. Bahagia kenapa? Tanggung jawab saya sudah selesai Pak Ustaz. Kata siapa? Tanggung jawab belum selesai. Anak yang dibesarkan dengan baju panjang menutup aurat, jilbabnya panjang, rambutnya tertutup, lehernya tertutup, lengannya tertutup, lututnya tertutup. Begitu dia menikah ternyata dapat menantu metal, karena tidak dilibatkan Ustadz Somad dalam fit and proper test. Apa kata Ustadz Lutfi Godal? Perhatikan, kita ini mau mencari anak mantu atau anak hantu? Mudah-mudahan semuanya menantunya soleh-soleh semua. Anak perempuan yang dibiasakan baju panjang, tiba-tiba seminggu menikah dia pulang. Selama ini kalau dia masuk, dia cium tangan. Hari ini dia ketemu, "Hai Mam, hai guys." Selama ini kepalanya tertutup, tiba-tiba dia datang, rambutnya terbuka 3 warna, merah, kuning, kelabu seperti sarang tawon. Maka ibu tidak boleh diam. Ibu mesti bertanya, "Mengapa kau begini, Nak?" Tapi sudah diserahkan kepada suaminya. Sorga di bawah telapak kaki suami. Suami yang bagaimana? Suami yang takut kepada Allah. Kalau sampai rambutnya terbuka, auratnya tidak tertutup, maka kita akan tetap dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiatil khaliq, kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama masuk surga di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan. Tiket mau masuk ke surga adalah perempuan. Yang ketiga, ketika Nabi Musa alaihi salam mau disembelih lehernya oleh Fir'aun, yang menyelamatkannya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yudzabbihuna abna'ahum, anak laki-laki disembelih. Wa yastahyuna nisa'ahum, anak perempuan dibiarkan hidup. Fir'aun takut jatuh, maka dia periksa semua anak laki-laki wajib dibunuh. Allah kirimkan ilham, wa auhayna ila ummi Musa, tidak ada bercerita tentang ayah Musa, kami kirimkan kepada ibu Nabi Musa. Ibu Nabi Musa perempuan yang luar biasa. Dia masukkan anaknya ke dalam kotak kayu, dia hanyutkan ke sungai Nil. Apa kata Allah? Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan takut, wala tahzani, jangan sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti anak ini akan kami kembalikan kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikannya sebagai salah satu dari rasul utusan kami. Allah menunaikan janjinya, innaka la tukhliful mi'ad. Ternyata anak itu dihanyutkan ke sungai Nil. Seorang ibu yang luar biasa, dia kandung anak itu 9 bulan 10 hari.
Di Palu mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sudah instan, menikah Januari, lahir April. Nauzubillah, nauzubillah. Makanya sekarang banyak terjadi kematian mendadak. Kenapa? Karena lahirnya juga mendadak. Setelah dilepaskan ke Sungai Nil, ibu tahu sendiri ganasnya Sungai Nil. Kuda yang paling mengerikan kuda Nil. Bayangkan itu, semangka bulat-bulat masuk, labu bulat-bulat masuk. Ustaz tahu dari mana? Lihat di TikTok, lihat di Instagram. Bayangkan seorang ibu memasukkan anaknya ke Sungai Nil, tapi karena keimanan yang kuat luar biasa. Ayat ini ingin menyindir laki-laki yang katanya gagah perkasa. Kau belum tentu bisa melakukan ini, wahai laki-laki. Akhirnya anak itu dia lepas, dipukul ombak, dihempas gelombang. Ternyata anak itu menuju ke tempat pemandian seorang perempuan, bukan laki-laki. Perempuan yang lama merindukan seorang anak. Perempuan itu bernama Asia, istri Fir'aun. Mohon maaf Ibu Ketua PKK, jadi Asia itu juga ketua PKK di zaman Fir'aun, tapi PKK yang tidak baik. Ini yang hadir ini PKK yang solihah misalnya. Apa kata Asia ketika itu? Asia melihat ada kotak di tengah Sungai Nil. Dia panggil dayang-dayangnya, ambil itu kotak. Akhirnya kotak didekatkan. Begitu dibuka, mereka terkejut. Kenapa? Wow, amazing. Ada sosok bayi di dalam yang menghanyutkan perempuan yang luar biasa, yang menemukan juga perempuan yang merindukan seorang anak. Berhari-hari dia minta doa supaya dapat anak. Allah mengabulkan doanya. Tidak muntah, tidak hamil, tidak mengandung, tidak melahirkan, tapi dapat anak seorang nabi. Itulah dia Asia, penghuni surga. Makanya doanya diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku satu rumah dalam surga. Wa najjini min Fir'aun. Selamatkan aku dari suamiku yang jahat bernama Fir'aun. Wa najjini min Fir'auna wa amalihi. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Yang menghanyutkan perempuan, yang menemukan perempuan. Berhari-hari Nabi Musa menangis karena tidak menyusu, haus. Maka diadakanlah musabaqah, bukan musabaqah tilawatil Quran, musabaqah menyusukan anak bayi. Semua ibu yang punya anak mencoba menyusukan bayi yang baru ditemukan di Sungai Nil. Tidak ada yang cocok dan sesuai. Allah sedang memainkan skenario-nya. Ternyata di antara antrian ibu itu ada seorang perempuan. Itulah ibu kandung Nabi Musa. Perempuan itu bernama Yohanes. Yohanes sedang ngantri panjang. Begitu bertemu dengan anaknya, si anak mengenal ibunya, si ibu mengenal anaknya. Begitu disusukan, anak terdiam. Ketenangan yang luar biasa. Makanya ada seorang perempuan meninggal dunia, lalu kemudian jantungnya operasi cangkok jantung, diambil cangkok si ibu jantungnya, dipasangkan ke jantung seorang perempuan. Si anak ini menangis karena ibunya meninggal. Hari berganti, musim berubah. Tiba-tiba si perempuan tadi datang ingin berterima kasih kepada keluarga. Begitu dipegangnya, anak itu terdiam. Padahal perempuan yang berbeda. Kenapa diam? Ada kontak batin jantung antara anak kandung dengan ibu kandung yang tak dapat dipisahkan oleh tubuh, tak dapat dipisahkan oleh suku, tak dapat dipisahkan oleh agama. Begitulah ikatan emosional ibu yang luar biasa. Makanya dikatakan al-jannatu, sorga di bawah telapak kaki babysitter. Saking banyaknya anak-anak yang sudah diserahkan kepada babysitter. Kecuali di Palu, ibu-ibu masih menjaga anaknya karena mereka berada di komunitas ibu-ibu yang luar biasa. Alhamdulillah. 4.
Ini tausiahnya sampai berapa lama Pak Ustadz? Sampai saya lihat ada yang menguap. Saya kalau ceramah tausiah itu saya perhatikan semua. Begitu ada yang menguap 2 orang, demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Yang keempat, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang perempuan, seorang laki-laki mau ikut perang. Kalau aku ikut perang nanti aku akan mati syahid. Kalau aku mati syahid tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Kalau aku mati syahid tidak merasakan azab kubur. Kalau mati syahid langsung masuk surga. Nabi bertanya, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Kata dia, iya. Ibumu di mana? Ada di rumah. Apa kata Nabi? Ilzam rijlaiha, kau urus kaki ibumu, falakal jannah. Ilzam rijlaiha, kau urus telapak kaki ibumu, kau masuk surga. Tidak perlu kau perang, tidak perlu kau mati syahid, cukup kau pulang ke rumah, kau urus ibumu, kau akan masuk surga. Anak-anakku dimanapun berada, urus ibu kalian, kalian akan masuk surga. Buat ibu kalian seperti raja, maka rezeki kalian akan dibuat seperti rezeki raja-raja. Saya pulang dari Maroko 2008, serumah dengan ibu saya 11 tahun sampai 2019. Hari Sabtu saya izin ingin pergi berdakwah ke Madura. Hari Sabtu saya bawa beliau jalan-jalan karena hari terakhir libur. Hari Ahad saya pergi ke Madura. Hari Senin beliau meninggal dunia. 11 tahun. Jadi kalau ada orang mengeluh ke saya, Ustadz Somad, ibu saya ini sudah saya kasih makan, dia pergi ke tetangga, katanya nggak ada makanan di rumah. Ibu saya sudah saya belikan baju baru, dia pakai kaos bolong, katanya anak saya nggak perhatian. Kau sudah berapa lama dengan ibumu? Baru 6 bulan. Nih 11 tahun dengan ibu. Kunci dengan ibu, diam. Kalau dia ngomong, diam. Kalau dia marah, diam. Kalau dia berhenti, tanya lagi. Ada lagi tambahan, Ma? Saya tidak kaya, saya tidak hebat, tapi tidak terlalu susah untuk menjalani hidup. Saya manusia biasa saja. Banyak yang lebih cerdas, banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih sukses. Tapi apa yang saya alami hari ini, saya yakin adalah doa dari ibu saya. Dan ketika dia meninggal dunia 18 Maret 2019, saya pikir hidup saya sudah berakhir. Ternyata doanya tetap berjalan walaupun sudah meninggal dunia. Maka saya buat yayasan Hajjah Rohana, ibu saya. Sampai hari ini berjalan pondok pesantren, santunan yatim, fakir miskin, duafa, membangun masjid. Bahkan rumah pun saya buat besar-besar di depan pintu. Rumah Oma. Karena kami orang Melayu memanggil emak itu Oma. Walaupun dia sudah meninggal, saya tetap merasa masuk ke rumah ibu saya. Dan saya tidak menempati rumah itu. Rumah itu hanya untuk menyambut tamu, supaya pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Begitulah tak putusnya. Kenapa Ustaz lakukan ini? Karena Nabi mengatakan, kau urus telapak kakinya, maka kau akan mendapatkan surga. Yang masih hidup ibunya, jangan tunda besok pagi. Pulang malam ini, belikan makanan kesukaannya, belikan pakaian, belikan kain. Dulu kalau saya pulang tausiah, ada jamaah yang ngasih cincin untuk saya, bukan untuk dia. Saya tunjukkan, Mak, bagus nggak cincinnya? Oh, bagus sekali. Pasang dulu, Mak. Cantik cincin kau ini ya, untuk mengambil barokah. Begitulah yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka senangkanlah hatinya. Datang saat, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai?
Kata Nabi, tasoddaq, bersedekahlah, pahalanya sampai. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberikan air minum. Saat menggali sumur, sumurnya dia wakafkan, mengalir sampai hari kiamat. Tapi di Palu tidak perlu lagi sedekah air, karena sungainya sudah melimpah air. Hujan tadi malam, Masya Allah, tabarakallah, bersedekah batu bata, semen, kerikil, AC, kipas angin, kosen pintu, bangunkan masjid. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki supaya kita bisa berbakti pada ibu, insya Allah. Amin. Sudah muncul pertanyaan. Masya Allah, tadi saya tegak di sini jam 8:30. Sekarang sudah jam 9.40. Rupanya udah 40 menit saya tegak berdiri. Saya lanjutkan dulu sampai 7. Nanti setelah 7 baru saya jawab pertanyaannya. Yang kelima, ada orang tidak jumpa dengan Nabi, tidak perang dengan Nabi, tidak sholat dengan Nabi, tapi sahabat Nabi disuruh minta doa kepada dia. Kata Nabi, ada seorang laki-laki di Yaman. Sekarang dia sedang berada di Yaman. Nanti setelah aku meninggal dia datang kemari. Kalian sahabatku minta doa sama dia, doanya makbul. Sahabat heran, kami yang perang dengan engkau, kami yang sholat dengan engkau, kenapa doa dia lebih makbul? Nanti setelah dia datang kalian baru tahu. Nabi meninggal baru dia datang. Ternyata dia adalah Uwais Al-Qarni. Kenapa dia tidak datang menemui Nabi? Karena dia menggendong ibunya, menjaga sampai akhirnya dia datang ke tanah suci Makkah. Dari Yaman ke Makkah menggendong ibunya. Andai kita gendong ibu kita dari Palu ke Makkah, belum tentu kita dapat menembus sekali teriakannya saat melahirkan, sekali jeritannya saat kulitnya robek. Saya tidak ceritakan bagaimana sakitnya mengandung dan melahirkan. Nanti kalau saya ceritakan ibu-ibu nggak ada yang percaya. Macam pernah aja Ustaz Somad. Tapi ibu itu diceritakan dalam Quran, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Masuk surga, dikabulkan doa karena seorang ibu. Kalah bertemu dengan Nabi hanya dengan menjaga seorang ibu. Yang keenam, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rabb, nanti kalau aku masuk surga sama siapa? Kata Nabi Musa alaihissalam, kata Allah, kau pergi ke pasar, nanti di pasar kau akan menemukan seorang tukang daging, dialah yang masuk surga bersamamu. Sampai di pasar Nabi Musa melihat ada tukang daging. Dia heran, masa tukang daging ini yang masuk surga bersamaku? Bukan ulama, bukan mujahid, bukan orang mati syahid yang masuk surga bersama Nabi Musa, tukang daging. Nabi Musa penasaran, dia ikuti si tukang daging. Selesai jual daging dia pulang ke rumah. Sampai di rumah daging dia potong-potong. Selesai itu dia kasih bumbu, dia masukkan ke periuk, dia aduk. Setelah selesai dingin dia suap ke ibunya. Setelah selesai ibunya makan, ibunya berdoa, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa. Masuk surga bukan karena amal, masuk surga karena doa seorang ibu. Pernahkah ibu mendoakan anak ibu, ya Allah, kau masuk surga bersama Ustadz Abdul Somad dalam surga Jannatul Firdaus? Ustadz pede sekali masuk surga. Sebetulnya saya mau minta doa ibu-ibu supaya masuk surga bersama anak-anak ibu sekalian. Amin. Begitulah doa. Hari ini ibu-ibu berdoa, ya Allah, jadikan anakku PNS. PNS bagus, tapi begitu meninggal dunia tinggal pensiun. Ya Allah, jadikan anakku viral. Viral bagus, tapi kalau tidak ada benteng agama dia akan lalai. Bagi yang sudah berdoa, alhamdulillah. Bagi yang belum berdoa, doakanlah. Masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Sayyidi Al-Habib Sayyid Idrus
bin Sagaf Al-Jufri. Mudah-mudahan anak kita bersama para habaib, bersama zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, ada seseorang laki-laki pulang ke rumah membawa air susu kambing 1 botol. Sampai di rumah istrinya lapar, belum makan. Sampai di rumah anaknya menangis kelaparan. Dia pegang air susu kambing, menunggu ibunya bangun. Dia pulang, ibunya sudah tertidur. Jadi ibu-ibu zaman dulu itu tidurnya cepat. Ibu zaman sekarang tidurnya lama karena ada drama Korea. Kecuali ibu-ibu di Palu, mereka malam ini semuanya mendengarkan pengajian. Malam besok baru diulang lagi. Dia tunggu ibunya terbangun. Setelah terbangun baru dia berikan ke ibunya. Sisanya baru dia berikan ke istri dan anaknya. Suatu hari dia terjebak di dalam gua. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, hadis tersahih di antara kitab-kitab. Sampai di dalam gua dia terjebak gelap. Dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, amalku banyak, tapi amal yang paling kuingat, aku membawa air susu. Tidak aku berikan ke istriku, tidak aku berikan ke anakku. Kutunggu sampai ibuku terjaga. Setelah itu baru aku berikan. Kalau memang doaku makbul gara-gara baktiku kepada ibu, bukakanlah pintu gua. Pintu gua terbuka karena bakti kepada ibu. Jadi kalau selama ini doa kita belum terkabul, mungkin ada satu yang belum dapat. Makanya kata Nabi, ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Tapi di antara ayah dan ibu, yang paling besar ridhonya ada kepada ibu. Maka mulailah dari mereka. Segala masalah hidup kita akan selesai, karena Allah berjanji, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak sempat berdosa kepada ayahnya, tak sempat berdosa kepada ibunya. 2 bulan dalam kandungan meninggal ayahnya, 6 tahun meninggal ibunya. Maka di antara kehebatannya tidak ada durhakanya. Kita yang sudah sempat durhaka, pulang dari sini, bahagiakan dia, senangkan hatinya. Prinsipnya satu, kalau belum bisa membahagiakan, paling tidak jangan menyusahkan. 7 poin. Nanti pulang dari sini kalau ada yang bertanya, siapa tadi yang tausiah? Ustadz Abdul Somad. Berapa yang disampaikannya? 7. Apa aja yang 7? Aku nggak ingat. Karena suaranya mantul-mantul. Insya Allah ceramah ini bisa diulang lagi nanti di rumah, ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment.